wabarakatuh. Saya Nadia Tasya Maharani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Nah, mata pelajaran IPS ini adalah mata pelajaran yang wajib ada pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk materi IPS di SD sendiri mengajarkan anak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan serta menjadi warga masyarakat yang bertingkah laku sesuai norma dan nilai yang ada. Lalu, melalui mata pelajaran IPS ini ada materi-materi yang diajarkan. Nah, dari situ siswa diharapkan dan diarahkan agar menjadi warga masyarakat yang baik, demokratis, bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, dan mencintai kedamaian. Nah, dari pelaksanaan mata pelajaran IPS ini ada tujuan dari terlaksananya mata pelajaran IPS ini. Nah, tujuannya salah satunya adalah menurut Supriyatna dan kawan-kawan pada tahun 2010. Menurut beliau, mata pelajaran IPS ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan lingkungan. Nah, mata pelajaran IPS ini juga harus diajarkan kepada siswa mulai dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga, lalu meluas ke lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elita. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya ialah mengenai karakteristik pembelajaran IPS di SD untuk kelas tinggi. Pembelajaran IPS berfokus dari interaksi manusia dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, interaksi sosial tersebutlah yang kemudian menjadi asal muasal timbulnya berbagai disiplin ilmu sosial yang menjadi sumber materi IPS yang melalui penyederhanaan dan pengintegrasian untuk tujuan pendidikan. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas tinggi, ada berbagai macam karakteristik yang harus para pendidik perhatikan. Apa sajakah itu? Yang pertama ialah strategi penyampaian pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Yang kedua ialah karakteristik perkembangan anak SD kelas tinggi. Dan yang ketiga adalah sumber materi IPS untuk SD di kelas tinggi. Nah, mari kita bahas karakteristik tersebut secara rinci. Karakteristik yang pertama ialah strategi pembelajaran IPS untuk SD di kelas tinggi. Strategi. Apa itu strategi? Dalam dunia militer, strategi sering diartikan sebagai penggunaan kemampuan untuk mencapai tujuan perang. Lalu dalam dunia pendidikan, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan. Nah, dalam memilih strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk peserta didik, para pendidik harus memperhatikan berbagai macam faktor. Di antaranya ialah prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran itu sendiri. Apa sajakah prinsip-prinsip tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Menurut Sanjaya, terdapat beberapa faktor harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama ialah harus berorientasi pada tujuan. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik yang dilakukan harus berorientasi pada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kenapa? Karena keberhasilan dari pelaksanaan suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil apakah siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ialah aktivitas. Strategi pembelajaran harus mendorong terjadinya aktivitas kepada peserta didik baik secara fisik maupun psikis. Apa saja kegiatan fisik yang dapat dilakukan oleh peserta didik? Banyak sekali, contohnya menulis, menggambar, berkreasi, atau melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu aktivitas psikis? Aktivitas psikis berhubungan dengan aktivitas berpikir. Dapat dilihat ketika anak sedang mengamati, mendengarkan, atau mencermati suatu hal. Lalu,
Yang ketiga ialah individuitas. Strategi pembelajaran harus mendorong perkembangan kemampuan setiap individu dari peserta didik. Lalu yang terakhir ialah integritas. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai suatu proses yang dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran tidak hanya difokuskan untuk membangun kemampuan kognitif peserta didik saja, namun pengembangan dalam hal afektif dan psikomotorik juga diperlukan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara integritas. Selain memperhatikan prinsip dalam proses pembelajaran dan dalam menentukan strategi pembelajaran, kita juga harus memperhatikan hakikat dari peserta didik dan paradigma belajar abad ke-21. Kenapa kita harus memikirkan hakikat peserta didik dan paradigma belajar abad ke-21? Hal tersebut agar strategi pembelajaran yang kita gunakan dapat sesuai dengan paradigma belajar masa kini dan dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Nah, apa saja paradigma belajar abad ke-21? Menurut Kemendikbud, terdapat 6 paradigma belajar pada abad ke-21. Yang pertama ialah pembelajaran dilakukan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber dan bukan diberitahu. Yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir prosedural dan metakognitif, bukan melaksanakan kegiatan mekanistis atau rutin. Yang keempat, pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, pembelajaran berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan hasilnya. Dan yang keenam ialah pembelajaran menekankan kemampuan penyajian baik tulis dan lisan dan penyebarannya. Nah, selain daripada itu, kita juga dituntut untuk memahami esensi dari hakikat peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagai individu. Apa saja hakikat dari peserta didik itu sendiri ialah yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik memiliki persepsi, imajinasi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Yang ketiga, peserta didik memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik merupakan pembelajar sejati. Yang kelima, peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok. Yang keenam, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan baik individual maupun kelompok, serta mengharapkan perlakuan manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. Yang ketujuh, peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya. Yang kedelapan, lingkungan memiliki dominan paling besar dan membuat peserta didik lebih baik atau sebaliknya. Dan yang kesembilan, peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki banyak keunggulan namun tidak dapat dipaksa melakukan suatu melebihi kapasitas. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memerlukan bimbingan dari orang dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Maka dari itu, dalam proses belajar, penting bagi kita untuk memerhatikan esensi dari hakikat peserta didik itu sendiri dengan kaitannya dengan tadi paradigma belajar pada abad ke-21 agar strategi yang kita pilih dapat sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai macam potensi yang ia miliki. Adapun beberapa macam strategi pembelajaran IPS yang dapat diterapkan di SD, khususnya di kelas tinggi, ialah yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara verbal dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami materi secara optimal. Penggunaan strategi
pembelajaran ekspositori dalam mata pelajaran IPS dapat digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi yang berupa fakta-fakta, gagasan-gagasan, maupun informasi penting lainnya yang berhubungan dengan materi IPS. Kedua ialah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis dan analisis, di mana para peserta didik dituntut untuk bisa mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang ditanyakan. Strategi ini juga dapat melatih keaktifan siswa dan mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Menurut Bernasution, strategi pembelajaran inquiry dapat lebih efektif digunakan apabila para pendidik menyajikan bahan pelajaran yang bukan merupakan suatu fakta atau konsep yang sudah jadi, melainkan suatu kesimpulan yang memerlukan pembuktian. Strategi pembelajaran yang ketiga ialah strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Strategi pembelajaran berbasis masalah berfokus pada proses penyelesaian masalah selama proses pembelajaran berlangsung. Masalah-masalah yang dibahas dapat berasal dari sekitar lingkungan kita, seperti masalah dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Jadi, penggunaan strategi pembelajaran ini sangat cocok apabila materi IPS terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di sekitar lingkungan kita. Yang keempat ialah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Penggunaan strategi pembelajaran kooperatif ini sangat efektif apabila materi pembelajaran IPS terkait dengan isu-isu yang harus dibahas dan didiskusikan secara bersama-sama secara berkelompok. Yang kelima ialah strategi pembelajaran karya wisata. Strategi pembelajaran karya wisata merupakan strategi pembelajaran yang membawa peserta didik untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang berada di luar kelas. Strategi pembelajaran karya wisata ini dapat memberikan pengalaman baru kepada peserta didik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelidiki fakta-fakta yang terkait dengan mata pelajaran IPS dengan kehidupan nyata. Selain itu, strategi pembelajaran ini juga dirasa dapat meningkatkan kemampuan bersosial anak, karena strategi pembelajaran ini mengajak anak untuk dapat keluar dari kebiasaan belajarnya yang berada dan lebih bersosialisasi dengan teman maupun masyarakat sekitar tempat karya wisata tersebut dilakukan. Nah, itulah beberapa macam strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran IPS khususnya di SD kelas tinggi. Strategi pembelajaran lainnya juga dapat digunakan asal sesuai dengan prinsip strategi pembelajaran dan kebutuhan materi IPS yang akan disajikan. Nama saya Dara. Oke, selanjutnya materi yang akan saya bahas ini mengenai karakteristik perkembangan siswa di SD kelas tinggi. Dr. Benwick Harrington mengemukakan bahwa siswa kelas tinggi itu umurnya kisaran 9-12 tahun. Lalu, perkembangan seperti apa yang dialami siswa pada umur 9-12 tahun? Siswa kelas tinggi pada umur 9-12 tahun memiliki ciri perkembangan sosial yang sangat pesat. Yang pertama, memiliki sikap individualis. Mengapa individualis? Karena siswa semakin ingin mengenal siapa dirinya dengan teman sebayanya. Jika kita yang nantinya akan menjadi calon guru tidak membimbing anak pada usia tersebut, maka anak tersebut akan sukar terhadap lingkungannya sendiri. Seperti itu. Lalu, yang kedua ada mandiri. Mengapa mandiri? Karena pada saat anak usia 9-12 tahun itu anak sedang mengalami
masa transisi kedewasaan, yang dimana pastinya akan berubah kognitifnya, perkembangan fisiknya, dan juga perkembangan sosialnya. Maka dari itu, dampak terhadap anak ialah anak akan semakin mandiri dalam memecahkan masalah. Lalu, yang ketiga ada kritis. Pada tahap usia tersebut, anak menjadi lebih kritis terhadap hal-hal di sekitarnya, seperti menunjukkan budaya, bahasa, serta adat istiadatnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap perkembangan siswa di SD kelas tinggi. Kira-kira ada 6 tahap perkembangan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ialah perkembangan fisik. Secara umumnya, perkembangan fisik itu yang kita ketahui ada 2 ya, terhadap wanita dan juga pria. Nah, kalau terhadap wanita seperti memasuki masa pubertas, yaitu dengan menstruasi. Untuk pria seperti tumbuhnya jakun, suaranya membesar, dan lain sebagainya. Pada tahap ini pun, anak sudah bisa mengenal moral loh. Ia sudah bisa memahami mana yang harus dikerjakan dan juga tidak dikerjakan, dan mana yang harus ditinggalkan. Menurut Kuhlen dan Thomson, beliau mengemukakan bahwa aspek perkembangan fisik itu terdiri dari 4. Jeng jeng jeng. Yang pertama, sistem saraf, yaitu yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Lalu yang kedua ada otot, yaitu mempengaruhi perkembangan kekuatan dan motorik. Lalu yang ketiga ialah kelenjar endokrin, seperti munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang terakhir ialah struktur fisik atau tubuh, yang meliputi berat badan, tinggi, atau proporsi, dan lain sebagainya. Kedua ialah perkembangan psikomotor. Perkembangan utama yang tampak dari sikap psikomotor ialah apa coba? Ya, betul. Pada perkembangan ini, anak yang awalnya itu, pada kelas awalnya itu bisa menyelesaikan yang sederhana, dan pada kelas tinggi, anak sudah bisa menyelesaikan bentuk yang kompleks. Karakteristik perkembangan psikomotor pada siswa di SD kelas tinggi dibagi menjadi 4. Keterampilan menolong diri sendiri, seperti anak mulai mandiri dari makan, mandi, berpakaian, mengerjakan PR sendiri bahkan. Lalu yang kedua itu keterampilan bermain. Contohnya melempar, menangkap bola, bermain sepeda, dan lain sebagainya. Ketiga, keterampilan menolong orang lain. Contohnya seperti dia membantu temannya yang kesusahan, bantu orang tua, pekerjaan orang tua seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Terakhir, keterampilan sekolah. Nah, untuk keterampilan sekolah itu kegiatan-kegiatan yang di sekolah seperti menulis, melukis, menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada perkembangan kognitif. Untuk contoh-contoh perkembangan kognitif siswa di SD kelas tinggi, boleh dibaca di sini ya. Nah, sudah terbayangkan bahwa perkembangan kognitif siswa SD kelas tinggi itu lebih konkret daripada pada saat siswa kelas rendah yang masih samar-samar dan belum jelas gitu. Selanjutnya, yang keempat ialah ada perkembangan bahasa dan perkembangan berbicara. Pada siswa SD kelas tinggi, dalam perkembangan bahasa dan berbicara, siswa SD kelas tinggi sudah dapat mengelompokkan kata, menemukan kosakata yang baru, bahkan kata kerja yang baru, karena pemikirannya pun sudah semakin dewasa. Dan yang terpenting, pada perkembangan berbicara dan berbahasa, siswa SD kelas tinggi sudah bisa menentukan mana yang baik untuk diucapkan, mana yang tidak boleh untuk diucapkan, mana yang sepatutnya dibicarakan kepada orang yang lebih dewasa, mana yang sepatutnya tidak bisa atau tidak boleh diucapkan kepada orang yang lebih dewasa. Yang kelima, ada minat membaca. Nah, pada minat membaca, ternyata sifat ingin tahu laki-laki untuk membaca sesuatu itu lebih tinggi, lebih menonjol dibanding dengan wanita.
Contohnya pada tahap ini usia siswa SD kelas tinggi ini, laki-laki banyak lebih ingin tahu seperti membaca hal-hal eksperimen, misterius, sport, dan lain sebagainya. Tetapi untuk wanita lebih menyukai cerita kehidupan seperti membaca puisi atau membaca kisah-kisah yang remaja seperti itu. Terakhir ada perkembangan sikap. Untuk ciri perkembangannya, kalian boleh baca di sini. Tapi ada tambahan juga. Tambahannya adalah seperti yang tadi saya ucapkan, bahwa pada usia tersebut anak sudah menunjukkan sikap kritis dan rasional. Mulai munculnya minat-minat dalam mata pelajaran tertentu, mata pelajaran khusus, dan biasanya siswa di SD kelas tinggi itu menonjolkan bakat-bakatnya tersebut gitu. Dan yang terakhir, siswa di SD kelas tinggi memandang bahwa nilai atau angka rapot itu sebagai patokan prestasi belajarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik perkembangan siswa di SD kelas tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khobriatul Mardiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber materi IPS sekolah dasar di kelas tinggi. Tentunya, agar siswa bisa belajar dengan baik pada pendidikan IPS ini, maka diperlukannya materi yang relevan dan bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya, agar materi yang disampaikan bisa lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPS ini tidak jauh dari disiplin ilmu sosial, maka materi yang disampaikan juga berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya, menurut Darsono dan Karmila Sari tahun 2017 mengatakan bahwa ada 5 macam sumber materi IPS itu sendiri. Apa saja sih yang 5 itu? Yang pertama yaitu adalah segala sesuatu yang ada pada lingkungan anak itu sendiri, seperti lingkungan keluarga, sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, sampai negara itu sendiri bisa dijadikan sumber materi IPS. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu adalah kegiatan manusia itu sendiri, seperti misalnya transportasi, terus keagamaan, mata pencaharian, pendidikan, itu juga bisa menjadi sumber materi IPS. Dan yang ketiga yaitu adalah lingkungan geografis dan budaya, meliputi segala aspek kehidupan dalam geografi dan budaya di lingkungan sekitar, baik itu dari lingkungan yang terdekat sampai lingkungan yang terjauh, itu bisa menjadi sumber materi. Dan yang keempat yaitu adalah kehidupan masa lampau, yaitu tentang sejarah, bagaimana perkembangan manusia dari lingkungan terdekat hingga terjauh juga, itu juga sebagai sumber materi IPS. Dan yang terakhir yaitu adalah anak sebagai materi, meliputi kayak kegiatan cara berpakaian, habis itu mengenal keluarga, makanan, berpermainan itu sendiri, agar siswa atau anak tersebut bisa mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu, seperti itu juga bisa menjadi sumber materi IPS itu sendiri. Nah, berikut adalah 5 sumber materi IPS. Maka dari itu, ruang lingkup IPS itu sendiri yaitu adalah manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi segala masalah, kejadian, peristiwa yang ada di kehidupan masyarakat itu bisa menjadi sumber materi IPS. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada beberapa media pembelajaran yang sebagai perantara sumber materi IPS, yaitu di sini yang pertama yaitu adalah media cetak. Media cetak ini bisa menjadikan sumber materi IPS, seperti halnya buku teks, majalah, koran, brosur, dan lain sebagainya. Buku teks yang dipakai juga di sini bukan sembarangan buku teks, yaitu tentang isi materi-materi IPS, seperti halnya yang sudah ditetapkan pada kurikulum yang sudah berlaku, seperti kurikulum yang sekarang berlaku yaitu kurikulum 2013. Di situ sudah ada materi-materi, tentunya apalagi di sekolah dasar,
bisa dilihat di Permendikbud KDKI-nya, Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah media elektronik. Media elektronik tidak asing lagi bagi siswa sekarang saat mendengar televisi, radio, handphone, komputer, apalagi yang sudah terhubung dengan internet. Itu bisa menjadikan media untuk merantara sumber materi IPS. Seperti halnya TV bukan hanya untuk menonton kartun saja, tapi guru bisa mengimplementasikannya atau menanyakan kepada siswa berita yang sedang hits atau berita sekarang itu lagi sedang terjadi apa di lingkungan sekitar. Jadi anak tidak hanya menonton kartun, tapi bisa menonton berita juga yang sedang terjadi saat ini. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar, lingkungan sosial. Nah tentunya pasti apalagi pelajaran ilmu pengetahuan sosial, guru juga harus bisa mengimplementasikannya atau mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar, apa yang sedang terjadi, kebudayaannya seperti apa, perkembangan manusianya seperti apa, atau teknologinya seperti apa. Itu juga sebagai sumber materi IPS itu sendiri. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.